bagusnya ya, tidak kalah bagusnya dengan materi pada hari pertama atau kemarin ya. Baik, tidak baik ya. Untuk selanjutnya hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Amar, yaitu tentang akidah dan ibadah ya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Hasan. Baik, Bu. Baik, anak-anak Ibu, sebelum kita mendengarkan materi dari Bapak Amar, kita akan sama-sama mendengarkan informasi dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hasan Umar. Kepada Bapak Hasan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim amma ba'd. Pertama dan paling utama kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, sehat, serta panjang umur. Mudah-mudahan warga besar SMP Islam Al-Azhar 25 Tangerang Selatan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Kalau ada ayah bundanya yang saat ini lagi sakit, Allah angkat sakitnya dan Allah berikan kesembuhan. Kalau ada yang saat ini saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang kondisinya kurang fit, mudah-mudahan Allah juga berikan kesehatan kepada ya. Salawat dan salam marilah disampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu guru pendamping MPLS ya. Yang Bapak Ibu guru banggakan, anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7 SMP Islam Al-Azhar 25 Tangerang Selatan, angkatan ke-11. Itu kalau kemarin ditulisnya di spanduknya Ezil. Ya. Ezil itu adalah anak yang lincah, tangkas, cerdas. Ya. Nah, kalau temanya MPLS ini adalah menjadi pemenang. Jadi anak-anak yang lincah, yang tangkas, yang kreatif menjadi pemenang di era perubahan ini. Kenapa ambil temanya seperti ini? Karena kondisi yang pas sekarang adalah zamannya era dengan digital. Kita belajar tidak mesti tatap muka di sekolah, tapi bisa dengan dari rumah. Nah, itu kan era perubahan seperti ini. Di anak-anakku semuanya hal-hal ini terjadi. Kalau dulu kan tidak ada. Tadinya tidak bisa harus bisa, yang tadinya tidak biasa harus menjadi biasa, kan begitu, sehingga dikatakan era perubahan ya. Jadi pada kegiatan MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah, kalau bahasa kitanya, kalau bahasa Pak Ustadz Amarnya adalah ta'aruf. Nah, ta'aruf seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa kita diciptakan dari berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Artinya anak-anakku semuanya dari berbagai SD, ada dari SD negeri, SD swasta, banyak. Nah, ketika kita gabung di MPLS ini, maka tidak ada sekarang SD-SD manapun sudah menjadi keluarga besar SMP Islam Al-Azhar 25 Tangerang Selatan. Ya, kalau sudah seperti itu, sudah saling kenal antar teman, ya, dari berbagai SD, antar dengan kakak kelas, dengan pengurus OSIS, dengan Bapak Ibu guru. Kemarin sudah dikenalin oleh Ibu Citra ya, terkait dengan pengajar-pengajarnya. Kak, kalau sudah kenal maka akan menjadi sayang. Kalau sudah sayang, kita akan menjadi punya rasa satu visi
dalam memajukan sekolah SMP Islam Al-Azhar 25 Tangerang Selatan yang penuh dengan prestasi ya. Anakku semuanya, ini hari kedua nih, ya hari kedua MPLS. Bapak perhatikan dari kemarin bagus, semangatnya bagus. Mudah-mudahan kata Ibu Eni tadi ya, kata Ibu Eni itu wali kelas 7A ya. Nah, kalau 7B-nya Pak Amar, 7C-nya Ibu Citra. Sekalian perkenalan kan gitu. Kalau apa namanya, ketika pembagian kelas sudah paham nantinya ya. Jadi ikutin kegiatan MPLS ini karena materi dan pematerinya bagus-bagus, hebat-hebat. Diharapkan nantinya ketika sudah MPLS, kalian bertambah ilmunya. Gaya belajarnya dari SD ke SMP pasti berubah. Sekarang memiliki tanggung jawab berbeda dengan di SD. Rasa tanggung jawabnya, rasa kepeduliannya pun harus muncul ketika sudah ada di SMP. Kemandiriannya pun harus muncul, ya. Nah, mudah-mudahan itu harapan ketika MPLS di sini. Itu dari Bapak, ya. Jadi ikutin kegiatan MPLS ini. Betul kata Ibu Eni tadi, kalau ada atau kendala dari anakku semuanya, silahkan komunikasi dengan Bapak Ibu guru pendamping atau dengan kakak-kakak pengurus OSIS-nya, ya. Penutup dari Bapak, Bapak bikin pantun dadakan nih. Ya, nah, dengerin katanya. Pantunnya begini. Siang-siang minum air kelapa dicampur dengan es. Apalagi ada buah delima. Mantap. Selamat datang peserta MPLS di SMP tercinta Al-Azhar 25. Wah. Satu lagi. Luar biasa nih, Mbak. Satu lagi adalah ini. Terakhir pantunnya. Buah yang wangi diantaranya buah duren. Dibawa ibu naik taksi dari pasar. Anak-anakku ikuti pemateri MPLS yang keren-keren supaya bisa berprestasi dengan Al-Azhar. Amin. Ya, itu. Wah, mantap nih, Pak. Luar biasa. Allahu Akbar. Sukses buat anakku semuanya angkatan 11. EZ namanya angkatannya. Ya. Iya. Terima kasih Ibu Eni dan Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak untuk motivasinya luar biasa ini ya. Walaupun masa pandemi, walaupun kita pembelajaran secara virtual, kita tetap semangat ya. Dan masa MPLS ini adalah masa ta'aruf ya, dari berbagai macam SD, tapi sekarang kita menjadi satu keluarga SMP Islam Al-Azhar 25 Tangerang Selatan. Ya, harus kompak, harus punya prestasi semuanya, karena satu anak satu prestasi ya. Baik, menginjak acara yang selanjutnya, yaitu kita dengarkan materi dari Bapak Muhammad Amar LC ya, tentang akidah dan ibadah. Anak-anak ibu semuanya silakan disimak ya, silakan diperhatikan, silakan siapkan alat tulisnya dan siapkan juga pertanyaannya ya. Jangan malu untuk bertanya nanti ya. Baik, kepada Bapak Amar dipersilakan untuk memberikan materi. Terima kasih. Baik Bu Ani, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Hasan Umar selaku pimpinan SMP Islam Al-Azhar 25. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Panitia MPLS SMP Islam Al-Azhar 25 tahun pelajaran 2021-2022 serta anak-anakku yang kami banggakan peserta MPLS, mudah-mudahan ya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sukses di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Pertama yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah berikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, iman dan ihsan,
sehingga pada hari ini kita bisa beraktivitas seperti biasa. Banyak saudara kita, tetangga kita yang hari ini dalam keadaan sakit, ya, harus isolasi dan sebagainya, yang tidak bisa beraktivitas. Ini nikmat sehat wajib kita syukuri. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjasa membimbing umatnya, membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman keislaman yang penuh cahaya terang benderang ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW sehingga kita mendapatkan pertolongannya, mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak, sebelum dimulai, Pak Amar pengen tes suaranya ya. Kalau ditanya apa kabar semuanya, jawabannya luar biasa, Allahu Akbar. Setelah itu Altas 25, jawabannya jaya. Jadi yang pertama, luar biasa Allahu Akbar. Kalau ada Altas 25, jaya. Tangannya kepal ke atas. Mic semuanya nyala. Yang nggak nyala, nanti Pak Amar suruh ngaji sendirian di sini. Ya. Ayo semangat. Nah, kan nyala, semangat. Mic-nya dinyalain. Kalau nggak nyala, kita dengerin dia ngaji ya. Ayo. Oke, apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Altas 25. Jaya. Jaya. Sekali lagi, lebih kencang, lebih semangat ya. 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Altas 25. Jaya. Jaya. Tangan semuanya. Ya. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, kita akan belajar materi akidah dan ibadah. Akidah itu keyakinan. Kita akan belajar ya. Sebelumnya kita akan lihat video terlebih dahulu ya, untuk muhasabah bahwa kita meyakini agama Islam ya, hidup itu hanya sementara. Ingat, dunia ini hanya numpang ya, numpang bukan tempat tinggal ya, hanya sementara. Nanti tempat tinggal kita ada di akhir. Oleh karena itu jangan tertipu ya. Jadi hidup sangat singkat ya, seperti video berikut ini. Bentar ya. Oh, bisa. Ganti hotspot, gantinya lagi. Bisa? Udah ganti wifi jadi hotspot lah. Sekarang gini. Sama. Oke, itu gambaran perjalanan hidup sangat singkat ya, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kakek-kakek meninggal. Bahkan tidak harus tua meninggal, tidak harus sakit kalau meninggal. Ada usia yang masih balita meninggal, ada yang SD meninggal, bermacam-macam. Jadi makanya kita di agama Islam punya akidah, punya keyakinan dengan hari akhirat. Hari akhirnya kita akan pelajari ya tentang akidah.
Yang pertama, pengertian akidah. Secara bahasa, ya, ketetapan yang tidak ada keraguan pada seorang yang sedang mengambil keputusan. Ya, akidah itu harus mantap. Ya, nggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu belum akidah. Ya, jadi akidah kita Islam itu harus mantap. Ya. Kemudian agama keyakinan yang mendorong seorang Muslim untuk berbuat juga disebut dengan iman. Nah, dalam Islam kita itu akidahnya yang kita percayai kurang lebih dibagi ada 3 nanti ya. Ada tentang ketuhanan, boleh dicatat ya. Silakan. Yang pertama, ketuhanan. Ya, lingkup akidah yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, kenabian. Yang ketiga, akhirat, tentang hari akhirat. Ya, ketuhanan, kenabian, dan akhirat. Nah, yang pertama tentang ketuhanan ya, kita akan bahas. Ya, kita punya agama namanya agama Islam. Dalam Al-Quran disebutkan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Jadi Allah sudah kirim para nabi, sudah dikirim para rasul untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Dimulai dari Nabi Adam. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Itu ajarannya sama. Pesannya sama, yaitu mengesahkan Allah. Allah itu esa, tunggal, tidak berbilang, tidak banyak, hanya satu. Ya. Nah, kemudian pada perjalanannya ada penyimpangan. Ya. Penyimpangan, ada istilah Tuhan anak, Tuhan Bapa itu bukan dari ajaran Islam. Kalau tauhid, Allah itu tunggal, qul huwallahu ahad. Ya, itu istilah tunggal satu. Nah, kemudian di Islam ya, dalam ketuhanan itu selain kita meyakini Allah itu tunggal, ya, kita juga wajib mengimani Nabi dan Rasul ya, Nabi dan Rasul. Ingat jumlah Nabi dan Rasul, kalau yang wajib diketahui kan 25. Yang wajib diketahui Nabi dan Rasul adalah 25. Kalau jumlah secara keseluruhan, Rasulnya lebih sedikit dari Nabi ya. Rasul itu 313, Nabi itu 124.000. Ya, Nabi 150.000, Rasul 313. Nah, ini isi ajarannya sama. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul bagaimana? Kalau Nabi hanya melanjutkan syariat sebelumnya. Jadi Nabi tidak merubah syariat baru, tidak membawa syariat baru. Kalau Rasul biasanya bawa kitab suci yang baru dan ada syariat baru. Nah, jadi syariat atau hukum-hukum itu beda Rasul, ada yang beda biasanya. Tapi kalau untuk keyakinan tauhid yang mengesahkan Allah itu tetap satu. Ya, tetap satu. Oke, lanjut, itu agama Islam ya. Makanya diikrar ya. Kalian sudah menyebutkan raditu billahi robba. Itu artinya aku rela bertuhan Allah. Karena ada yang bertuhan selain Allah. Ya, nanti Pak Pran jelaskan ya. Dan wabil islami dinah, aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin Nabi Rasulullah, dan aku rela Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Nah, kenapa? Karena dulu ya, keyakinan orang-orang dulu itu ada namanya animisme dan dinamisme. Ya.
Kalian mungkin pelajaran sejarah ya pernah mungkin masalah. Ya, animisme berasal dari bahasa Latin. Anima atau roh adalah kepercayaan pada makhluk halus dan roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia purba. Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini seperti kawasan tertentu, gua, pohon, atau batu besar mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia. Sedangkan dinamisme merupakan kepercayaan tentang adanya kekuatan gaib yang terdapat pada berbagai barang, baik yang hidup, manusia, binatang, tumbuh, atau yang mati. Nah, makanya ada orang yang menyembah selain Allah. Di antaranya menyembah apa saja? Ada yang menyembah pohon. Nah, itu tidak bertuhan Allah. Syirik, ya, dilarang dalam agama. Ada juga yang menyembah api. Namanya agama Majusi. Dulu di Persia, zaman Nabi, daerah Persia, ya, agama Majusi menyembah api. Bahkan ada yang sampai menyembah orang. Ya, di India itu ada menyembah orang karena harapannya melihat apa namanya, dia bisa menyembuhkan langsung disembah. Ya. Padahal kan kalau dalam akidah kita, ya, Allah itu punya sifat yang tidak bisa dimiliki oleh makhluknya. Ya. Misalkan dalam Asmaul Husna, Allah itu Al-Awwal. Al-Awwal itu yang pertama, tanpa permulaan. Ya. Kalau kita, itu kan sudah didahului oleh ayah bunda kita. Ayah bunda kita didahului kakek nenek kita. Seterusnya sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam ternyata dibuat dari tanah dan seterusnya. Kalau Allah tidak ada yang mendahulunya. Nah, makanya kita akidah Islam, ya, Isa alaihissalam itu sebagai nabi bukan Tuhan, walaupun hebat bisa menghidupkan orang mati, tapi itu atas izin Allah. Ya, atas izin Allah, karena Nabi Isa tidak mempunyai sifat al-awwal. Nabi Isa dilahirkan oleh Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam punya orang tua dan seterusnya. Jadi manusia bukan Tuhan, tidak disembah, tidak ada istilah Tuhan anak. Karena dalam Al-Quran sebutkan laukana fihi ma'alihatani lafasatada. Seandainya yang ngatur langit dan bumi itu dua Tuhan, maka akan terjadi kebinasaan, terjadi kacauan. Contoh, dalam satu mobil, setirnya dua, supirnya dua, pasti kacau. Yang satunya pengen kanan, satunya pengen kiri. Jadi akan berantakan. Jadi kalau banyak dewa-dewa, banyak Tuhan juga mustahil itu, ya, mustahil. Jadi Allah itu Ahad, Tunggal, Esa. Ya, Nabi Isa dan yang lainnya yang punya mukjizat Nabi itu tidak punya sifat al-awwal. Tidak apa namanya, kalau Tuhan al-awwal tidak didahului kalau mereka pernah didahului sebelumnya. Bahkan ya, di India itu ada agama yang menyembah hewan, ya, menyembah sapi. Sapinya disembah, kalau di sana nggak boleh disembelih ya, karena dianggap suci. Ya, bisa menyembah hewan. Ya, itu bukan ajaran akidah Islam. Ya. Ada yang lebih ekstrim lagi, ya, karena dianggap hewan ini sebagai Tuhan, mereka rela, ya, bahkan katanya air kencingnya bisa mengobati. Ya, akhirnya ada yang mandi dengan air kencingnya sapi. Ya. Padahal kalau dalam Islam itu najis, ya, nggak boleh. Bahkan ada juga yang mengambil dan diminum, katanya buat obat, itu najis, ya, nggak boleh. Ya. Kemudian jangan juga kita berlaku syirik, ya, dengan misalkan mendatangi mbah dukun. Ya.
tukang ramal dan sebagainya. Jangan percaya sama itu. Ya, keyakinan kita ya semua takdir sudah tertulis baik buruknya kita nggak ada yang tahu. Tugas kita adalah ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha, kemudian berdoa dan tawakal. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada masalah itu banyak berdoa. Banyak berdoa. Jangan mendatangi orang-orang yang dikecam oleh agama seperti tukang ramal, ya, dukun dan sebagainya. Itu agenda kita ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang ibadah. Ya. Ibadah ya secara bahasa ada 3 makna, yaitu taat. Ya, taat itu kan patuh, tunduk, ya, hina, dan pengabdian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita itu makhluk yang lemah. Ya. Jadi membutuhkan pertolongan kepada Allah, kita harus merendah. Ya. Secara istilah, yaitu ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya juga. Yang dikatakan ibadah adalah beramal dengan yang diizinkan oleh Allah SWT. Ya, karena ibadah itu mengandung arti umum dan arti khusus. Ya, contoh ibadah adalah sholat. Ini yang dalam rukun Islam. Ya, pokok-pokoknya kan ada sholat, kemudian ada puasa, ada zakat, ada juga ibadah haji bagi yang mampu. Nah, sholat ini jangan sampai ditinggalkan ya. Karena kita punya keyakinan ada pahala, ada dosa. Kalau dapat pahala, insya Allah akan masuk surga. Kalau dapatnya dosa, akan disiksa di neraka. Ya. Jadi ada namanya siksa kubur, ada bangkit dari kubur, ada dihisab, ya, diadili dulu kesalahannya, ada ngelewat sirot, jembatan yang kecil, nanti bisa jatuh di bawahnya api. Ya. Barulah kalau selamat bisa masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin rabbal alamin. Nah, ini ada tayangan nih. Contoh kartun ya. Karena nggak sholat, akhirnya disiksa. Ya. Sudah subuh nggak bangun-bangun. فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، أرض مقدسة مكانها عظيم، فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة، واحد نايم على ظهره والثاني واقف يريد صخرة، يأخذ الصخرة تضرب ثماره تسابق الجمسة ويتدخل الحجر فيذهب الرجل يأتي بالحجر إلى أن يأتي بالحجر فالرأس يجمع إلى الثلاثة فيقوله Nah, itu ceritanya orang ini ya, sering meninggalkan sholat, maka azab di kuburnya akan dilempar dengan batu besar. Ya, jadi jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Nah, ini ada contoh ya, melewati sirot ya, jembatan yang kecil. Kalau amal solehnya baik, ya insya Allah akan cepat. Tapi kalau yang banyak dosanya bisa jatuh. Ya.
Oke, itu ya. Contoh orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Jadi jangan sampai meninggalkan. Makanya kita beruntung berada di lingkungan sekolah Islam, ya, yang guru-gurunya sangat perhatian dengan salat murid-muridnya. Ya. Kemudian, bukti bahwa Allah itu ada tentunya dengan wujudnya alam semesta raya ini. Jadi nggak ada teori kebetulan, ya. Planet semua kan berputar ya, berputar, nggak ada yang tabrakan itu, nggak ada yang tabrakan. Itu sudah ada yang ngatur ya. Sehingga sistem tata surya itu teratur dengan baik dan rapi. Ya, itu wujud tanda-tanda kebesaran wujudnya Allah Ta'ala. Ya, bukan diciptakan oleh manusia karena ada paham yang tidak percaya Tuhan. Ya. Kemudian ada yang paham dianggap itu semuanya kebetulan. Ya. Bahkan manusia yang awal yang katanya berawal dari kera. Ya, padahal kita meyakini bahwa yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, bukan kera. Saya yakin kita semua tidak mau disebut keturunan dari kera ya, tapi keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, alam semesta raya ya, itu miliaran. Ya, jumlahnya nggak kehitung. Ya. Nah, itulah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Ya. Nggak usah jauh-jauh di planet. Ya. Di tubuh kita, kalau kita amati ya, fungsi-fungsi organ tubuh itu luar biasa. Luar biasa. Misalkan lubang hidung sama lubang telinga itu ternyata besarannya sama, tapi fungsinya beda. Yang hidung buat nyium, rasa, yang telinga hanya bisa mendengar, bukan untuk yang lainnya. Ya, alis kalian ya ternyata bisa nahan keringat dan sebagainya. Dan yang lainnya itu ajaib ya, tidak mungkin tercipta dengan kebetulan. Ya, kebetulan. Kemudian ya galaksi ribuan galaksi lainnya yang bentuk klasternya. 3 miliar tahun ya, cahaya estimasi ini karena jarak pandang teleskop tercanggih baru sejauh itu. Nah, kemudian sesungguhnya segala yang kamu suruh selain Allah sekali tidak dapat diciptakan seekor lalat pun. Ya, ini tantangan Allah di ayat surat Al-Hajj ya. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakan dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Ya, coba manusia nggak bisa nyiptain hewan seperti lalat. Ya. Lalat itu dalam hadis ternyata sayapnya satunya obat, satunya penyakit ya. Jadi kalau ada jatuh di air minum pengen diminum lagi, celupin dulu semuanya supaya penawarnya masuk, baru dibuang lalatnya baru diminum. Itu diantara keajaiban, kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Karena ya kayak manusia itu secanggih-canggihnya manusia, tapi punya sifat kelemahannya. Dia sudah atur lalu lintas, tetap ada kecelakaan. Itu menunjukkan manusia itu lemah, bukan Tuhan. Ada lagi ya bisa terbang, ya sudah canggih, ya kalau berkendak bisa kecelakaan, bisa jatuh. Ya, jadi makanya nggak boleh sombong ya. Yang jadi pilot jangan berlakon sombong ya. Ya. Kemudian makanya ada yang mengatakan ya kapal Titanic itu sebelum tenggelam kan yang pembuatnya sudah sombong. Ini ombak pun nggak bisa menenggelamkan kapal ini. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, kapalnya tenggelam ya, menabrak batu es yang tidak terlihat ya. Kemudian ya, sifat Tuhan ya. Tadi sudah Pak sebutkan ya, huwa al-awwal ya. Yang tidak ada permulaan, yang paling utama ya. Dan huwa al-akhir ya. Yang tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya ya.
Nanti di antara manusia sudah mati, Allah SWT sudah anjurkan, ya cuma Allah yang kekal. Ya. Jadi tidak ada cerita ya, Tuhan lahir, Tuhan meninggal dan sebagainya, nggak ada ya. Allah itu al-awal akhir, al-hayyul qayyum, yang maha hidup, yuhyi wa yumit, maha menghidupkan, maha mematikan. Ya kurang lebihnya itu dulu ya. Nanti mungkin bisa interaktif, tanya jawab seputar akidah dan ibadah. Ya. Selanjutnya kami kembalikan ke MC. Silakan Bu Eni untuk tanya jawab. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Amar untuk materinya, luar biasa ya. Materinya ini sangat bagus sekali berkaitan dengan akidah ya. Akidah kita ya, bagaimana cara kita melaksanakan akidah tersebut sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung ya di akhirat nanti ya. Tadi ada pembahasan tentang ketuhanan, tentang kenabian, dan tentang akhirat ya. Dan juga ada pembiasaan diri dari kita sejak kecil ya, atau sejak dini untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, anak-anak ibu semuanya, silakan yang ingin bertanya yang berkaitan dengan akidah ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin ada di benak anak-anak ibu semuanya. Tapi mungkin mau bertanya kepada siapa ya. Nah, sekarang waktunya silakan bertanya tentang akidah kepada Pak Amar. Silakan sayang. Raden Afif. Rafif. Iya, maaf. Mau nanya enggak sayang? Maaf tadi nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Tadi nggak Tidak sengaja, apa-apa. tadi unmute. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa sayang. Oke, silakan nak. Yuk bertanya sebanyak-banyaknya. Ya. Ini tadi kan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya Pak Amar ya, yang menciptakan alam semesta ini ya. Mungkin di pelajaran IPA juga sudah pernah dipelajari bagaimana penciptaan alam semesta. Boleh bertanya ya. Pengetahuan yang sudah anak-anak ibu dapatkan dikaitkan dengan akidah ya. Bertanya tentang sholat juga tidak apa-apa ya Pak Amar ya. Nggak apa-apa ya, ibadah itu kan ibadah. Iya, ayo silakan sayang. Mau tanya Pak. Iya, namanya siapa nak? Nasya. Nasya, silakan Nasya, dari kelompok mana sayang? Dari kelompok 5. Nasya dari kelompok 5. Silakan Nasya, pertanyaannya. Tadi kan lagi bahas akidah Bu. Iya. Terus terkait di surat Al-Kafirun yang lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk pula agamaku. Itu akidah kita ke dia gimana Bu, sikap kita ke dia biar. Iya, silakan Pak Amar dijawab. Ya, terima kasih Ananda Nasya ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya tentang penerapan praktek dari ayat lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi ini ya tentang toleransi antar umat beragama. Bagaimana batasannya kita harus tahu ya, harus tahu. Jadi soal ibadah, soal keyakinan tidak dilakukan dengan agama yang berbeda. Misalkan di keyakinan orang Kristen misalkan, itu kan beribadahnya di gereja, ya keyakinannya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ya Trinitas, ya. Ya dalam Islam kemudian karena toleransi nggak boleh kita meyakini kayak gitu juga. Ya. Jadi kita tetap dalam keyakinan kita Nabi Isa seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Ya. Sayyidah Maryam orang tuanya Nabi Isa sebagai manusia juga, bukan seorang Tuhan. Itu keyakinannya ya. Kemudian ibadahnya ya misalkan jangan dibalik-balik. Kalau mau sholat ya ke masjid, ya sholat Jumat ke masjid. Yang kebaktian ya di gereja, jangan dibalik-balik. Baktiannya di masjid, sholatnya di gereja dan sebagainya. Ya, jangan seperti itu. Ya, jadi untuk akidah, untuk ibadah itu tidak bisa dia campur aduk, tidak bisa campur aduk, harus sendiri-sendiri. Ya.
Kecuali yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah. Misalkan di kompleknya kan banyak penganut agamanya beda-beda ya. Kalau kerja bakti, yang bareng-bareng, 17 Agustus lomba-lomba, bareng-bareng, yang sifatnya sosial ya. Tapi soal keyakinan, soal peribadahan, itu tetap sendiri-sendiri sesuai agamanya masing-masing. Jadi prakteknya seperti itu ya, Mas ya. Silakan yang lainnya kalau ada yang lagi. Iya, Pak. Ya. Makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Amar ya. Itu tadi penjelasan dari Pak Amar ya tentang apa yang ditanyakan oleh Nasya. Silakan yang lain sayang. Ibu yakin banyak pertanyaan ini. Ayo, jangan malu-malu. Saya Pak. Oke, Rania Zivanka dari kelompok 6. Silakan Rania sayang. Tapi saya nanya bukan tentang sholat ya Bu. Iya, boleh. Nggak apa-apa sayang. Misalkan seseorang berbuat kesalahan atau maksiat terus-menerus. Habis itu dia bertaubat kepada Allah. Itu dosanya langsung dihapuskan langsung sekali itu atau pelan-pelan, Pak? Iya. Terima kasih. Langsung saja Bu Eni. Ya, silakan Pak Amar. Ini pertanyaan bagus juga nih dari Rania. Bagus. Iya. Jadi bagaimana dengan orang yang melakukan maksiat kemudian bertobat? Apakah dosanya langsung dimaafkan? Ya, dalam hadis disebutkan ya, al-Islam yajub ma qablahu. Ya. Islam itu menghapus dosa-dosa yang lalu. Jadi misalkan ada orang non-muslim ya, kemudian mu'alaf. Sebelumnya akan dihapus dosa-dosanya. Kemudian taubat juga begitu. Kalau sudah Islam, ya kita semuanya tuh nggak ada yang maksum. Kalau Nabi kan maksum, tidak berbuat dosa kecil dan besar. Kalau kita sering berbuat kecil, ya jadi banyak. Makanya dianjurkan banyak melakukan sunnah-sunnah. Ya. Sunnah-sunnah itu bisa menghapus dosa. Ya. Seperti dzikir setelah sholat, yang alhamdulillah, subhanallah, akbar, itu menghapus dosa juga. Ya, banyak istighfar menghapus dosa juga. Bahkan ada cerita, iya dosanya langsung gugur ya. Ada cerita nih di hadis, ada orang yang kejam, dia membunuh orang, sudah 99 orang dia bunuh. Akhirnya apa? Dia nyari orang, tapi dapatnya orang ahli ibadah, tidak ahli ilmu. Hanya ke ahli ibadah, karena ilmunya terbatas. Saya udah bunuh 99 nih, apa saya bisa tobat ya? Nggak bisa, kamu udah terlalu banyak dosa. Akhirnya ahli ibadahnya dibunuh lagi. Jadi 100 genap. Cari orang lagi. Ketemu ahli ilmu nih. Kata ahli ilmu, ya bisa, kamu bisa tobat. Sekarang kamu tobat, kemudian kembali ke kampung kamu. Kembali suruh hijrah, maksudnya suruh hijrah ke kampung yang lebih baik lagi, ya, supaya tidak berbuat buruk lagi, berbuat dosa lagi. Kamu hijrah kampung lainnya aja. Baik. Akhirnya dia hijrah. Dalam perjalanan hijrah itu dia meninggal. Ya, meninggal akhirnya ceritakan malaikat yang akan bawa ke surga sama neraka berebutan ya. Satu malaikat ingin dibawa disiksa, malaikat azab, satunya malaikat rahmat ya. Akhirnya berdebat. Karena berdebat, yang satunya yang malaikat adabnya bilang ini sudah membunuh banyak nih, mau saya siksa. Yang satunya, tapi kan dia sudah bertobat, mau saya bawa. Karena itu hanya diukur. Ya. Diukur, sekarang kita ukur deh, dia ke kampung yang akan hijrahnya dengan kampung dulunya lebih dekat mana. Ya. Kalau lebih dekat kampung yang buruk, ambil saja supaya diadab. Kalau lebih dekat kampung yang hijrahnya, dia masuk surga ya, kan saya bawa, kata malaikat rahmat. Ternyata setelah diukur dia lebih dekat ke kampung yang hijrahnya, sehingga akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat untuk mendapatkan nikmat, bukan mendapatkan azab ya. Jadi selagi berbuat dosa tetap tobat nggak apa-apa ya, menghapus dosa-dosa langsung ya. Ya tobat itu
menyesal ya dalam hati, merasa berdosa telah melakukan dosa itu ya. Kemudian banyakin istighfar, banyakin ibadah sunnah. Nah, itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya, terima kasih itu. Yang lainnya biar ada 3 pertanyaan mungkin. Ya, silakan yang lain sayang. Jadi kuncinya kita banyak istighfar ya Pak Amar ya. Iya. Supaya dosa-dosa kita terampuni ya. Oke, silakan yang lain sayang. Dari kelompok 1 mungkin, dari kelompok 2, 3, dan 4. Oke, ada lagi sayang yang ingin bertanya? Tentang akidah dan ibadah masih dibuka. Berapa menit lagi nih? Oke, berarti waktunya sudah habis ya Pak Amar ya? Sudah habis. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Amar atas materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Amar itu akan memberikan manfaat sangat luar biasa bagi kita semua ya. Dan baik, menginjak acara selanjutnya adalah kita istirahat ya nak ya, 10 menit ya. Kita istirahat 10 menit sampai dengan jam 10 ya. Belum ya? 9 masih. Oh, sorry, astagfirullahaladzim. Jam 8.50 sampai jam 9. Penayangan video kegiatan kelas 7 ya. Nah, kita akan melihat penayangan video kelas 7. Mungkin kita akan koneksi dengan Pak Miftah. Sebentar ya, saya pindah dulu ke ruang utama. Izinin di situ ya. Kata Ibu, kan? Kedengaran? Kedengaran. Iya. Baik anak-anak Ibu semuanya, kita lihat pemutaran video kegiatan kelas 7 yang insya Allah nanti anak-anak Ibu semuanya akan melaksanakan kegiatan seperti yang ditayangkan dalam video tersebut ya. Oke, silakan Pak Miftah. Nah, ini adalah masa-masa MPLS ya di kelas 7 seperti yang sekarang anak-anak Ibu sedang lakukan ya. Bahwa ini akan memberikan pengalaman yang sangat luar biasa ya. Masa-masa ta'aruf dengan teman-teman semuanya satu angkatan. Insya Allah semakin dekat ya, semakin cinta dan semakin sayang serta akan kompak selalu ya. Oke, yang selanjutnya adalah Jambore Ekskul. Nah, ini acara sangat luar pandemi, ini kita laksanakan di luar ya, di luar kelas. Dan ini ada berbagai macam kegiatan outbound yang akan memacu ya, memacu potensi anak-anak Ibu ya. Kemudian ada perjusa, perkemahan ya. Ini juga kegiatan yang akan untuk angkatan-angkatan sebelumnya ya. Kita kemah semuanya di sekolah ya. Kemudian ada pemilihan OSIS. Ini untuk anak-anak Ibu kelas 7 jika berminat ya untuk menjadi pengurus OSIS, silakan nanti mendaftarkan diri ya, bersiap bisa melaksanakan kegiatan di organisasi OSIS tersebut ya. Ini pemilihannya nih ya, secara online ya. Oke. Nah, ini ada seminar anti Valentine ya. Kan biasa anak-anak muda suka senang sekali dengan hal-hal yang romantis-romantis katanya. Nah, tapi di dalam Islam itu tidak ada Valentine, makanya diberikan informasi Yantin itu ya.
Kemudian seminar kesehatan reproduksi. Nah, ini mengenal ya bagian-bagian tubuh kita yang vital yang harus dijaga ya, supaya kita juga bisa mengetahui apa saja sih yang harus dilakukan. Nah, ini secara virtual tahun yang lalu ya. Insya Allah nanti anak-anak ibu juga tahun ini kalau memang masih tidak memungkinkan berarti secara virtual juga. Nah, ini adalah ASBD ya, salah satu ekskul favorit di SMP Al-Azhar 25 Tangerang Selatan ya, hebat yang sampai dikenal di seluruh Al-Azhar ya. Dan insya Allah tahun ini juga kita akan mencetak lagi atau melahirkan lagi generasi-generasi atau pendekar-pendekar yang cinta terhadap budaya nasional ya. Nah, ini ada field trip ya, kita berkunjung Mukau ya, pengalaman yang sangat luar biasa ya. Nah, ini ada di kapal perang ya. Nah, itu adalah sebagian ya dari kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Islam Al-Azhar 25 Tangerang Selatan. Mudah-mudahan dipikirkan tadi akan memotivasi anak-anak ibu untuk dapat berprestasi ya, sehingga nanti anak-anak ibu menjadi anak-anak yang hebat dan sukses. Baik, selanjutnya adalah materi tentang wawasan Wiyata Mandala ya. Tapi sekarang sudah jam berapa Pak Miftah ya? Jam 9 pas ya. Baik, Pak Dada sudah ada belum? Karena saya tidak melihat mesinnya. Berarti saya bisa kelihatan. Bu Eni sudah kelihatan Bu Eni. Soalnya saya tidak bisa melihat Pak Amar. Baik, anak-anak ibu tetap semangat ya, semangat ya. Oke, pada dia belum ada. Oh, sebentar ya. Saya cek dulu. Boleh Pak Amar, mungkin mau dikasih yel-yel apa Pak Amar sambil menunggu Pak Dadio. Oh iya, sambil menunggu Pak Dadio mungkin informasi kurban kali ya Bu Eni. Oke, anak-anak, di kalender Hijriah kita sudah memasuki bulan Zulhijjah ya. Biasanya kan ada kurban ya, insya Allah di sekolah kita ya, SMP Islam Al-Azhar 25 akan melaksanakan juga kegiatan kurban ya. Jadi nanti bagi anak-anak ya, yang ingin berkurban, ya, entah itu kambing, itu ataupun sapi, ya bisa nanti konfirmasi ke guru pendamping di kelompoknya ya, supaya nanti akan didata. Ya, nanti akan di-share lagi surat edarannya di grup masing-masing. Ya. Atau mungkin di sini ada yang punya RPH misalkan, RPH sapi, ya, ingin menyumbang sekolah. Ya, nanti akan diterima oleh sekolah, nanti akan disalurkan ke warga sekitar sekolah. Ya. Kemudian juga ada tabungan kurban, jadi nanti akan di-share nomor rekening, ya, isinya buat donasi tabungan kurban. Ya. Ya, waktunya kita kan sedikit ya, cuma seminggu. Ya, silakan Bu Eni. Ya. Terima kasih banyak Pak Amar informasinya tentang kurban ya. Insya Allah anak-anak kelas 7 bisa mengikuti kegiatan kurban ya. Dan insya Allah ini adalah kegiatan berlomba-lomba